Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sedulur semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Masih semangat dan tetap semangat untuk puasanya. Ojo kendo. Oke, di kesempatan video ini yang berbahagia ini pastinya saya nanti akan mengajak sedulur teman-teman semua untuk memperkenalkan rayon yang ada di kandang Berkah Setia Farm Purworejo. Biar tidak bingung, karena setiap kali saya membuat video selalu mengatakan rayon belakang, rayon depan, dan rayon mana gitu. Nanti kita akan lihat satu persatu rayon mana yang paling tua dan rayon mana yang paling muda, seperti itu beserta isinya. Karena mungkin bila mana sedulur melihat, mungkin rayon inilah yang paling tua ataupun yang paling depan. Sebenarnya bukan, karena sebelum ada kandang ini sudah ada kandang yang ada di depan sana. Yuk kita lihat bersama. Oke teman-teman semua, nanti kita akan bakal mengajak sedulur teman-teman semua untuk melihat ada berapa sih rayon yang ada di kandang Setia Farm. Jadi kita bagi menjadi tiga, meliputi rayon pertama atau rayon depan. Seperti inilah rayon depan yang dihuni oleh Mas Raymond dan sekitarnya. Dan rayon depan sendiri ada dua baris. Baris kedua ada di tempat Mas Triton. Seperti itu. Bila mana sedulur semua dan teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya, mengikuti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, pastilah tidak asing dengan rayon yang ada di depan sini dan di sebelah kiri saya sana. Akan tetapi rayon paling tua ada di sebelah kanan saya ini. Kenapa? Karena dulu sebelum ada kandang ini itu sudah ada tempat untuk berteduh sapi. Ya, disinilah dulu tempat berteduh sapi, mungkin sekiranya 7 tahun yang lalu ya. Dulu cuma ada 2 ekor teman-teman seluruh semua, dan itu pun cuma sapi kecil banget. Sapinya adalah ibunya Paeng dan pejantan pada saat itu, pejantannya tapi sudah dipotong buat kurban. Nah, disinilah dulu tempat pertama kandang sapi, dan pertama kali saya mulai cinta senang dengan sapi itu sendiri. Nah, itu rayon pertama. Rayon depan itu ada di sebelah kanan saya. Sekarang dihuni oleh betina-betina, ibu-ibu yang masih menyusui anaknya, seperti itu. Lalu saya kira cukup untuk rayon bagian depan baris pertama. Lalu kita lanjut ke rayon depan baris kedua. Di sini ada Mas Gondang dan teman-temannya. Jadi rayon ini adalah rayon depan dan tertua nomor 2 setelah yang tadi kita bahas. Di sini ada Mas Gondang, Mas Panut, Mas Rocky dan teman-temannya. Jadi di rayon depan ini kita ada sapi yang berjenis PO pastinya sedulur semua, dengan ukuran jumbo. Intinya kami akan memperkenalkan satu persatu agar nantinya Bapak Ibu teman-teman sekalian lebih mudah untuk mengenali atau memilih sapi-sapi yang ada di kandang Berkah Setia Farm Purworejo, seperti itu. Untuk Mas Gondang sendiri alhamdulillah sudah sold, sudah terpesan, terbooking, dan di sini ada yang nomor 2 juga. Nomor 2 ada Mas Panut, tidak jauh dengan Mas Gondang, karena Mas Gondang bobotnya terakhir nimbang sudah 966 dan Mas Panut juga terakhir nimbang sudah 860. Artinya apa? Di rayon depan ini alhamdulillah bobotnya sudah di atas 800 kilo semua. Juga ada yang 1 ton. Seperti itu. Mas Panut bobot terakhir sudah 860. Berjenis PO pastinya, PO tulen. Seperti itu. Untuk usianya Mas Panut sendiri masih P3, 3 pasang. Baru kemarin lepas sih P3 pasang, sebelumnya masih P2. Lalu di sini ada, ini belum punya nama sedulur. Ini juga terakhir nimbang 833. Sudah lama tapi kurang tahu kalau bobot sekarang berapa. Nanti insya Allah mendekati hari H atau bila mana sudah mau dipesan atau diinginkan Bapak Ibu sekalian, bisa kita timbangkan satu persatu sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Sekarang nomor 4 di sini ada Mas Rocky. Mas Rocky ini nggak asing lah teman-teman, adik-adik semua pastinya.
Beliau adalah guru besar. Kalau di tahun yang lalu, di tahun sebelumnya kita ada Mas Seno, itu sebagai pendidik pengajar bagi pedet-pedet ataupun sapi-sapi baru untuk gerobak tunggang dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dan sama tempatnya di sini nomor 4 juga ada Mas Rocky. Mas Rocky profesinya sekarang sebagai pendidik juga, guru besar di kandang Berkah Setia Farm ini. Pastinya mendidik untuk gerobak dan tunggang. Untuk bobot Mas Rocky itu sendiri insya Allah 800 up, karena terakhir ditimbang berapa ya, 810 namanya ya, 800 lebih yang jelas. Dan jenisnya PO, tapi sudah ada crossnya, ada cross merah-merahnya. Usianya sudah rampas dan sapinya sehat, tidak cacat, dan alhamdulillah juga kami berikan obat cacing semuanya sudah. Insya Allah siap dipesan karena masih free. Lalu lanjut, di sini ada Mas Yono, namanya Mas Yono ya. Mas Yono ini juga sapi jenis peranakan ongol di rayon depan baris nomor 5 dan profesinya sebagai tadah rapen. Mungkin teman-teman peternak pasti tahu apa itu tadah rapen. Nah, tadah rapen adalah jadi penghabis sisa-sisa makanan dari teman yang lain. Untuk khusus Mas Yono ini pakannya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena teman-temannya yang lain kalau tidak habis kita berikan Mas Yono. Nah, inilah sapi yang mau makan sisa-sisa dari temannya. Terkadang sapi rakus belum mau makan sisa, tapi khusus Mas Yono ini adalah pemakan sisa. Intinya apa? Tidak ada yang mubazir di kandang. Sisa jerami, sisa komboran masuk ke dia semua. Mungkin bisa diperdekat Mas Mimin, tidak ada sisa jerami. Kalau yang lain masih banyak. Nah, ini khusus Mas Yono. Seperti itu. Lanjut nomor 6. Di sini ada, nah ini katanya yang punya namanya Mas Seno. Ya udah, akhirnya saya kasih nama Seno, tapi bukan berarti Seno yang dulu, beda. Ini Seno yang baru. Nah, Mas Seno ini sendiri adalah jenis peranakan ongol juga. Postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi panjang dan bulat kayak badak. Untuk bobot terakhir 860. Mohon maaf, untuk Mas Yono tadi juga sama, bobot terakhir 855. Nanti bisa kita cross check lagi, timbang lagi ulang bila mana Bapak Ibu menginginkan. Oke, dan di sini, ayo tanggil ya. Yuk. Nah, ini belum mempunyai nama, tapi agar kita mengenalinya lebih enak, kita kasih nama Waluya. Kenapa? Karena saya ambil dari desa Waluya namanya. Untuk Mas Waluya ini sendiri belum pernah ditimbang terus terang, dikarenakan apa? Ya sangat susah dikeluarkan. Tapi nggak masalah karena usianya masih cukup muda banget, masih P2, dan saya kira untuk bobotnya ya insya Allah 800 up. Tetapi karena belum kami timbang, jadi kita tidak berani menyimpulkan bobotnya sekian, nggak berani. Ini apa adanya. Untuk Mas Waluya ini masih remaja lah, insya Allah tetap boleh dikurbankan, tapi kalau pengen dipelihara lagi lebih oke sebenarnya. Oke, next, Mas Waluya masih free. Di sini juga ada Mas Panyul. Mas Panyul ini sapi sudah berada di kandang hampir 2 tahun, kurban besok. Kenapa? Karena di kurban kemarin usianya belum layak dan masih terlalu kuru, karena saya belinya dulu kuru banget sedulur. Pokoknya krempeng gitulah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ngisi walaupun belum full, dikarenakan kemarin habis kita taruh belakang karena demam. Ya wajar, namanya sapi tidak selalu sehat, pasti ada demam. Tapi nggak masalah, setelah demam insya Allah nanti akan melar lagi dan sehat pastinya. Sudah kita berikan obat cacing dan lain sebagainya. Dan untuk bobot terakhir juga belum nimbang, insya Allah di atas 800, harapan kami seperti itu. Masih free, bisa diorder untuk kurban juga. Nah, untuk ini nggak asing, teman-teman sudah tahu namanya. Ya, beliau namanya Mas Triton. Untuk Mas Triton sendiri, mungkin di video terakhir Mas Triton bobotnya berapa sudah tahu ya, 9 berapa. Ya sudah, itu bobot terakhirnya seperti itu. Dan mohon maaf untuk tahun ini Mas Triton belum kita lepaskan untuk kurban, dikarenakan masih pengen melihara, nanti guna apa untuk nyambung silaturahmi sama peternak seperti itu. Dan yang terakhir sana ada Mas Gobel.
Mas Gobel sendiri juga masih kami pelihara, belum bisa kami lepaskan karena Mas Gobel mempunyai profesi yang berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Setidaknya Mas Gobel 2 hari sekali itu tidak pasti, tapi kebanyakan pasti naik. Artinya apa? Mas Gobel tukang atau bejantan gitu, karena memang profesinya bejantan, jadi kami tidak bisa melepas sekarang. Nanti takutnya petani-petani yang membawa sapi betina ke kandang kami yang untuk dikan, harapannya kecewa, dia nggak ada sapi yang bisa naik karena yang lain sudah gemuk-gemuk dan bukan ahlinya. Seperti itu. Cukup di rayon depan kita sediakan sapi PO peranakan ongol dengan size ukuran jumbo, pastinya dengan bobot minimal 800 kilo. Insya Allah kami siap menyediakan hewan kurban yang berkualitas dan istimewa, harapannya amin ya Allah. Oke, saya kira cukup, dan sekarang kita pindah ke rayon tengah. Di rayon tengah juga ada 2 baris sapi simental, limosin, dan baris sapi PO juga. Yuk kita lihat bersama. Oke teman-teman sedulur semua, jangan bosen, jangan di skip, jangan ditinggalkan, karena di video kali ini saya ditemani Mas Mimin juga akan bercerita banyak banget. Kita akan memperkenalkan sapi satu persatu, dan pastinya masing-masing rayon mempunyai sapi apa, karena kita tadi sudah berbicara di rayon paling depan, rayon utama, di situ kandang paling tua berisi sapi betina dan sapi-sapi PO ukuran jumbo seperti itu. Nah, di rayon tengah ini atau rayon kedua, kita menyebutnya enaknya rayon tengah aja. Di rayon tengah ini ada 2 baris antara sapi simental dan PO juga. Nanti kita akan lihat, tapi sebelum lihat mungkin di belakang saya ada gazebo. Nah, kita sediakan gazebo ini tidak lain nanti harapannya untuk memberikan kenyamanan bagi teman-teman atau sedulur semua untuk santai, untuk ngopi, untuk negosiasi, untuk guyon dan lain sebagainya pastinya. Oke, kita lanjut langsung untuk rayon tengahnya. Seperti ini sedulur semua, untuk rayon tengahnya. Di sini bangunan ini kita desain hampir menyerupai, hampir sama persis dengan rayon depan seperti itu. Cuma bedanya di sini ukuran kandangnya, ukuran palungan tempat makan itu lebih gede sedikit, karena memang ya dari evaluasi kita bersama untuk rayon depan kandangnya sudah nyaman tapi kurang lebar sedikit. Nah, kita perlebar untuk rayon tengah dan tidak ada sketnya. Harapannya nanti yang terbaik yang mana, pastinya ada sisi positif dan sisi negatif. Kalau yang ada presnya seperti apa, kalau yang nggak ada presnya seperti apa, mungkin nanti bisa komen biar kita tahu bareng apa sih yang perlu kita bahas. Oke, nggak usah kemana-mana. Di sini kita sediakan di rayon tengah ada sapi PO. Nah, sapi PO di sini ukurannya sedang, dari mulai bobot 600 sampai bobot 750 seperti itu, walaupun ada yang 800 tapi nggak masalah. Rayon tengah ini usianya kurang lebih baru 1 tahun kemarin, jadi ini belum lama, masih new, masih baru seperti itu. Dari pertama mungkin mohon maaf Mas Mimin, di sini kita kenalkan ada barisan sapi PO. Harapan kami dulu ini kami isi sapi simental limosin, tapi kenapa, karena permintaan dari teman-teman Bapak Ibu semua banyak yang PO. Alhasil ya wacana dan rencana awal kita ganti terlebih dahulu menggunakan sapi PO seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman juga tidak asing karena ini sudah pernah kita buatkan video. Ini namanya Ginding, adiknya Gondang. Nah, Mas Ipan kasih nama Ginding. Usianya masih P2, well 2 pasang, dan ini adik kandung dari Gondang, satu rahim satu ibu pastinya. Untuk bobotnya sendiri terakhir ditimbang 760 dan jenisnya pastinya peranakan ongol tulen. Asal Kebumen pasti. Ya Kebumen. Lalu di nomor kedua ini ada namanya Bagong. Yang memberikan nama Bagong adalah bapak yang sudah membeli si Bagong ini sendiri, karena status Bagong sekarang adalah terbooking, terpesan ataupun sold out. Nah, ini sudah kami berikan tag warna kuning seperti itu. Jakarta
Oke, sehat-sehat Bagong. Untuk bobot terakhir Bagong belum pernah ditimbang teman-teman. Cuma dulu waktu saya ambil bobotnya 744. Sekarang saya kurang paham karena belum ditimbang lagi. Ya harapannya semoga nanti sampai kurban 800 up. Seperti itu. Nah, yang nomor 3 di sini ada, ayo Le, tangi. Gak mau bangun, kekenyangan. Nomor 3 di sini ada sapi juga, sapi peranakan ongol, tapi kami menyebutnya Bali. Kenapa? Karena tanduknya mirip sapi Bali. Nah, bobotnya kurang lebih 700 kiloan. Profesinya sebagai tunggang. Ya, tunggang. Sudah pernah saya buatkan video juga waktu memakai sepatu dan kita jalan-jalan ke jalan raya, dan pada saat itu juga ada sisipan atau motor Vespa. Nah, ini dia. Masih free, bisa di booking. Insya Allah harganya juga ekonomis di kelas sapi jumbo. Menengah lah. Selanjutnya nomor 4 di sini ada sapi juga peranakan ongol, usianya sudah rampas. Untuk bobot terakhir itu dulu waktu ambil 700 berapa ya? Pokoknya sudah saya pernah timbang 700 lebih banyak. Nah, harapan saya karena waktu saya lihat pertama kali paling enggak ini 800, ternyata meleset tafsiran saya. Tapi harapan saya sampai kurban nanti semoga 800. Sehat-sehat ya Le ya. Bangun. Nggak mau teman-teman, nggak apa-apa karena udah kenyang. Nomor 5 juga ada peranakan ongol. Peranakan ongol di sini sangat gemuk sekali walaupun posturnya tidak besar banget karena masih medium, memang usianya masih muda. Dan apa ya, ya memang kelasnya seperti ini, tidak bisa sampai bobot 800 up, tidak bisa, tapi setidaknya ini bobotnya sudah 700 lebih 2 kilo terakhir nimbang. Sekarang kurang paham berapa. Ini juga masih free, bisa di booking, bisa dipesan untuk persembahan hewan kurban. Nah, kalau yang ini nggak usah kita bahas, ini yang paling rewel. Next aja paing. Oke, nah di rayon tengah ini barisan PO kami menyediakan simental juga. Nah, untuk size simental ini tergolong jumbo karena bobotnya itu tafsiran saya 11 kuintal lebih, tapi nggak tahu karena bakal kita timbang nanti. Mungkin bagi teman-teman yang kepo, yang ingin dibuatkan video tentang sapi ini, yang ingin kasih nama sapi ini juga boleh, nanti komen di bawah, kita buatkan video pastinya, insya Allah. Sehat-sehat ya Le ya. Oke, dan yang paling ujung, nah ini yang punya kandang teman-teman. Sorry belum tak nyalain kipasnya, tak nyalain dulu. Ini namanya Grandong, nggak usah kita bahas karena sudah terlalu dekat sedulur teman-teman semua. Besok aja. Halo. Nah, di rayon tengah ini baris kedua kita ada barisan simental dan limosin pastinya seperti itu. Nah, harapan kami dengan adanya sapi simental ini nanti kita bisa belajar bareng seperti apakah perawatan sapi simental yang baik dan benar, dan apa sih kesulitan yang dihadapi sapi simental sendiri dibandingkan sapi PO, dan apa sih kesulitan sapi PO, kita balik pokoknya. Oke, kita bakal bercerita lebih nanti karena di sini saya akan hanya membagi rayon saja dan sedikit memperkenalkan sapinya, tidak akan bahas sampai spesifik. Untuk yang nomor pertama di sini namanya Bahar. Bahar sendiri masih poel 2 pasang, jadinya simental tulen. Untuk bobot terakhir 978 apa ya? Ya, 97 sekian pokoknya bobot terakhir. Sekarang kurang paham, intinya semoga harapan kami sampai kurban nanti bisa tembus. Karena berharap ya teman-teman ya, 11 kuintal pastinya. Karena masih muda banget, P2. Namanya Bahar. Nah, kalau yang sebelahnya nomor 2, nah ini kembar siam apa ya? Hampir mirip plek sih sedulur, cuma bedanya ini keriting tok. Wes, ini namanya Patriot. Wes, sedulur pasti nggak asing dengan Patriot ini. Patriot ini sudah sold out. Nah, ini ada tag warna kuning. Melampah Surabaya insya Allah untuk kurban nanti. Patriot sudah sold out. Bobot terakhir Patriot 910 kilo. Bulan lalu atau 2 bulan lalu saya jarang. Nanti bakal kita timbang lagi untuk mendekati hari kurban. Nah, nomor 3 di sini ada simental juga, tapi sudah cross menurut saya ya. Ini sudah cross. Cross apa? Udah banyak. Nah, simental ini namanya Bom Bom, yang punya yang kasih nama dulunya.
Untuk bobot terakhir 980 dan masih free pastinya. Bisa dipesan karena belum ada tag kuning. Insya Allah kurban nanti sudah 1000 up. Amin. Nomor 4 ada Kiko, enak tahu. Kiko, enak tahu. Oke, sedulur, Kiko ini sendiri bobotnya 800 kilo, kurang 4 kilo, 796. Timbangan 1 bulan yang lalu, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang Kiko sudah lepas gigi susunya, lepas 1 pasang. Harapannya nanti kalau memang kurban mau diambil atau mau dipundut sama sedulur teman-teman semua diinginkan, nggak masalah. Tapi kalau kamu masih pengen tetap di kandang juga nggak apa-apa untuk tahun depan, karena kamu masih terlalu baby ya. Jangan di skip dulu sedulur, masih banyak banget karena ini masih di rayon tengah, belum kita berbicara, belum kita bercerita di rayon paling belakang. Seperti itu. Selanjutnya ini belum mempunyai nama, si mental cross juga. Ini sapi yang paling bagus pertumbuhannya di kandang rayon tengah ini untuk si mental, karena usianya juga masih baby. Walaupun kelihatannya tua tapi ini masih baby banget sedulur. Masih baby banget. Masih P2 baru lepas. Kalau saya ambil kemarin P1 baru lepas. Bobotnya sekitar 620 kilo. Dan sekarang kemarin 1 minggu yang lalu ini kami timbang sudah 83. Artinya pertumbuhannya lebih dari 1 kilo per harinya. Sehat-sehat ya. Masih free sedulur, nanti bisa dipesan juga untuk idul kurban. Lanjut, next di sini ada sapi limosin cross ini. Duh. Untuk sapi ini terakhir ditimbang bobotnya 790 sekian, 794 atau 796, belum ada 800 kilo, kurang sedikit. Tapi itu timbangan lama, mungkin kalau sekarang sudah ada karena kita lihat lehernya udah beton banget. Dan insya Allah sapinya sehat semua, kuat banget sapinya. Ini paling kuat, paling hiperaktif dan paling ngawur juga, makanya diberantakin habis tapi diberantakin ke depan maupun ke belakang. Sehat-sehat ya. Masih free juga sedulur, nanti bisa di pesan buat kurban. Maaf terlalu banyak promosi saya. Nah, di sebelum terakhir di sini ada Tuti. Mungkin sedulur teman-teman semua dulu pernah sering kita bahas Tuti, ditemani Paing juga. Nah, sekarang Tuti sudah dewasa banget. Bobotnya sudah hampir 700 kilo. Walaupun mukanya pas-pasan, apa-apa ya. Tuti. Nah, ini sudah gede. Aslinya sudah tinggi banget. Sama saya ya hampir sejajar lah. Sedagu saya. Nah, Tuti sudah dewasa dan paling terakhir cendol. Cukup untuk rayon tengah, pembagian juga cukup. Rayon depan kita bagi menjadi 2 baris, barisan para betina dan barisan PO jumbo. Di rayon tengah ini juga kita bagi 2 baris, barisan PO dan barisan si mental limosin. Kita lanjut di rayon belakang atau rayon paling belakang. Seperti itu, di sana ada sapi Bali dan Madura. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Oke, sedulur semua, di rayon terakhir ini ada rayon belakang. Rayon belakang ini adalah tempat tinggal di mana sapi Bali dan Madura, alias sapi ekonomis. Pada intinya, Setia Farm tidak hanya menyediakan sapi jumbo, tapi sapi ekonomis juga kami sediakan guna menyediakan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Yuk kita lihat satu persatu bagaimana kondisi dari sapi-sapi ekonomis itu sendiri. Seperti inilah wujud dari sapi Bali teman-teman sedulur semua. Jadi mungkin banyak yang bertanya, di rayon belakang ini memang kami khususkan di tempat tinggali oleh sapi ekonomis, yaitu meliputi sapi Bali dan Madura nanti, dan bakal kita tambah lagi dengan sapi pastinya sesuai dengan desain yang ada, sapi di bawah 500 kilo. Nah, untuk teman-teman yang masih kepengen melihat secara rinci atau pengen lebih tahu lagi tentang sapi Bali, mungkin sudah kami buatkan video khusus untuk sapi Bali. Linknya ada di deskripsi, nanti bisa dilihat bareng-bareng seperti itu. Nah, sapi Bali ini tidak mungkin saya berikan nama satu persatu, dikarenakan mukanya sama semua teman-teman.
bobotnya juga rata-rata ya selisihnya 5-10 kilo. Yang kedua juga susah kalau kita kasih nama, nanti pasti salfok semua, salah fokus, gagal fokus dan lain sebagainya. Yang jelas untuk alternatif lain kita tidak berikan nama, tapi kita berikan nomor. Jadi nomor ini juga pengganti nama. Ini nomor 219. Jadi masing-masing dari sapi Bali ini sudah mempunyai nama berupa nomor tag berwarna kuning. Dan alhamdulillah dari satu kandang ini sapi Bali sudah ada beberapa sekiranya yang sudah sold, sudah terjual, sudah terpesan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di ujung kulon sana, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong sapi Bali cukuplah, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Untuk sapi Bali pastinya kita lanjut ke sapi Madura. Nah, sapi Bali kebetulan ini sudah mandi semua, sudah kita berikan minum semua. Alhamdulillah kita berikan comboran menggunakan ampas dari gandum, ragu semua, nanti biar lemu-lemu, semok-semok, dagingnya fresh, merah-merah, enak gitu, dan siap dipotong untuk memenuhi kebutuhan persembahan hewan kurban Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Wangi ini loh sedulur, nggak bau. Kenapa? Karena habis mandi semua. Mungkin bisa diperdekat lantainya Mas Mimin. Wah, meling-meling kinclong. Karena di video sebelumnya kami menggunakan ampas gergaji untuk membaluti atau untuk selimut dari sapi itu sendiri biar adaptasinya nyaman. Tapi setelah 3 hari kita buang ampasnya, kita bersihkan, kita mandikan satu persatu biar wangi, biar lebih enak. Seperti itu. Oke, sedulur semua, terakhir di rayon belakang baris kedua, di sini tersedia sapi ekonomis juga, yaitu berjeniskan sapi Madura. Mungkin sudah kami buatkan video khusus untuk sapi Madura ini secara detail. Ada video penimbangan juga. Nanti untuk videonya, linknya ada di deskripsi, bisa ditonton. Seperti itu ya, biar lebih asik pokoknya. Nah, sapi Madura ini kita siapkan, kita sediakan tidak lain guna menyediakan kebutuhan hewan kurban Bapak Ibu sekalian juga. Harapannya nanti sampai kurban nanti sudah minul-minul semua, sudah montok-montok semua. Ketika dipotong, ketika kita ambil dagingnya sudah bisa dibagikan dengan jumlah yang banyak. Amin, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong sapi Madura mungkin cukup karena sudah kita buatkan video di lain kesempatan dahulu pastinya. Dan sama persis dengan sapi Bali, kita tidak bisa memberikan nama satu persatu dikarenakan ya hampir sama semua untuk wajahnya dan posturnya. Alternatif lain kita berikan nomor urut. Jadi sudah urut mulai dari nomor 1 sampai 12 kita urutkan, dan insya Allah dan alhamdulillah sudah pada laku. 1, 2, 3 ekor sudah laku untuk kurban juga diambil saudara kita dari ujung kulon Jawa Barat pastinya. Nah, insya Allah nanti di kesempatan lain sekiranya habis Idul Fitri lah, kita bakal upload lagi, kita bakal buat konten lagi tentang sapi ekonomis tapi dengan jenis yang lain, pastinya jenis PO. Karena kebutuhan dari lingkungan saya, lingkungan Purworejo sendiri itu memang tertarik dengan sapi jenis lokal, sapi kita gitu. Nah, PO pastinya kami sediakan dengan bobot yang sama, berkisar antara 350 sampai 450 kilo. Nanti akan kita taruh di sebelah kanan, karena sebelah kanan sini masih free, masih kosong. Kita buat ember, bak-bak, kita buat pakan, jerami dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bakal buatkan sesuai dengan permintaan juga dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Alhamdulillah sedulur semua, banyak banget cerita di hari ini. Semoga dengan video ini dapat membantu, dapat memudahkan Bapak Ibu sekalian, penonton sekalian yang kami hormati dalam menentukan atau memilih sapi kurban yang tepat. Amin. Jadi kembali lagi saya tekankan, ada rayon depan. Rayon depan adalah berisikan sapi PO Jumbo, rayon tengah berisikan sapi Simental Limosin dan PO Tanggung, dan rayon belakang ada sapi Bali dan Madura dengan harga yang cukup ekonomis. Terima kasih sudah menonton di channel kami Setia Farm. Bismillah, sehat semua, tetap berkarya, ojo lemes, ojo kendu, tetap semangat untuk berpuasa.
Walafu minkum, banyak kurangnya saya dalam menyampaikan tingkah laku tutur kata, mohon dimaafkan. Ingat kurban, ingat setiafam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.